Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Hijul Akbar. Pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten menjadi sorotan. Dan saat ini TNI Angkatan Laut sedang melakukan pembongkaran di lokasi. Kita akan lihat langsung bersama dengan rekan kami Putri Sofia yang saat ini berada di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat pagi Putri, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah pembongkaran sudah mulai dilakukan? Ya, untuk pagi ini memang dari pasukan TNI Angkatan Laut akan segera melakukan operasi pembongkaran pagar laut yang memang dijadwalkan akan dilakukan sebentar lagi. Namun untuk rangkaian bagaimana operasi pembongkaran pagar laut ini akan berlangsung, tadi kami awak media memang sudah sampai di pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, yang mana memang ini merupakan salah satu titik yang mana kalau kita nanti akan naiki perahu sekitar 30 menit ke arah timur, ini merupakan titik dari pagar laut yang memang membentang sepanjang 30,16 km. Kalau kita pantau tadi memang dalam rangkaian operasi pembongkaran pagar laut ini dibuka secara langsung oleh Komandan Pangkalan Utama 3 Jakarta, yakni Brigjen Hari Indarto, yang mana tadi menyebutkan bahwa dari operasi pembongkaran ini memang disampaikan secara langsung, diminta secara langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menindak tegas pagar laut yang memang membentang di wilayah Kabupaten Tangerang, yang mana kalau kita tahu ini merupakan salah satu isu nasional yang menjadi perhatian karena ini masih menjadi polemik bagaimana ini melibatkan beberapa belas stakeholder terkait yang memang berada di perairan Kabupaten Tangerang. Dan saat ini kami awak media akan segera mengikuti bagaimana jalannya proses pembongkaran kapal laut yang memang kami akan beriringan dengan pasukan TNI Angkatan Laut. Tadi kalau dari Dinas Penerangan Angkatan Laut menyebut bahwa ada sekitar 300 sampai 500, bahkan tadi Brigjen Hari Indarto menyebut bahwa ada sebanyak 600 personil TNI Angkatan Laut yang ikut bersama-sama dalam operasi pembongkaran pagar laut yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Dan pemirsa, kita akan segera menaiki salah satu kapal. Bang, ini boleh nggak dipegangin dulu? Tidurin aja, Bu. Berapa nih? Masih mana, Kak? Siap. Bang Ale. Oke, belum. Apa? Udah Pak ya? Wah, udah. Hah? Hah? Ayo, Tor. Ada lagi. Enggak ada. Kapalnya naik. Kapalnya naik. Kapalnya naik. Itu Bang Sidik sama Bang Sidik. Itu tuh yang cahaya alam. Di layar kaca saat ini, pasukan TNI Angkatan Laut yang berada di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten saat ini sudah mulai melakukan persiapan menaiki kapal feri untuk menuju lokasi pembongkaran pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Baik, kita akan kembali menghubungi rekan kami Putri Sofia yang saat ini berada di sana. Putri. Pelan-pelan. Ya.
Komandan Lantamal 3. Apa? Belum. Putri sudah ngomong apa gimana? Belum. Siap. Oke, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa TV One. Dalam rangka operasi pembongkaran pagar laut yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut pada pagi hari ini, memang rangkaiannya tadi pagi sudah dilakukan apel bersama dengan dan Lantamal 3 Jakarta, ya ini adalah Brigjen Hari Indarto, yang mana tadi ada penampakan yang cukup menarik dari apel yang dilaksanakan pada pagi hari tadi baru saja, yang mana tidak hanya dari personil TNI Angkatan Laut yang hari ini akan melakukan operasi pembongkaran pagar laut, tetapi juga ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, tidak hanya dari personil TNI Angkatan Laut tetapi juga dari nelayan-nelayan yang memang tergabung, yang ini merupakan nelayan-nelayan yang bekerja dan juga mencari nafkah di perairan Kabupaten Tangerang di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di pantai Tanjung Pasir. Dimana kalau kita lihat tadi kami awak media nih ikut dalam kapal yang memang nanti akan bergerak sekitar 30 menit menuju titik pagar laut yang memang membentang sepanjang 30,16 km dari perairan Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang. Tadi kami memang sempat doorstop ataupun wawancara sedikit dengan Brigjen Hari Indarto selaku Komandan Pangkalan Utama 3 Jakarta, yang menyebut bahwa untuk operasi pembongkaran pagar laut ini memang diinstruksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mana ini secara langsung ke Kasal Muhammad Ali, yang mana memang menyampaikan bahwa untuk kepentingan rakyat dan juga untuk kesejahteraan nelayan yang berada di perairan ini, maka akan dilakukan pembongkaran yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Namun mengingat adanya dan panjangnya sepanjang 30 km dari pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang ini, maka tadi awak media juga sempat bertanya bagaimana target dan juga apa saja nanti yang dipersiapkan dalam operasi pembongkaran laut yang digelar pada pagi hari ini. Tadi Brigjen Hari Indarto juga menyebut bahwa untuk hari ini memang ditargetkan ada 2 km pagar laut yang nantinya akan dibongkar hari ini bersamaan dengan ratusan personil TNI Angkatan Laut dan juga nelayan yang memang tergabung dalam beberapa organisasi nelayan yang memang berada ataupun mencari nafkah di zona ekonomi yang ada di perairan Kabupaten Tangerang. Namun kalau untuk angka pastinya sebanyak apa dan juga bagaimana sumber daya manusia yang akan terlibat dalam operasi pembongkaran laut ini, tadi kami juga sempat bertanya ada berapa banyak personil TNI Angkatan Laut yang ikut. Ini kurang lebih tadi Brigjen Hari Indarto menyebut akan ada sekitar 600 personil TNI yang sama-sama pada pagi hari ini ikut melakukan operasi pembongkaran laut. Namun memang untuk operasi ini kami berada di kapal yang berbahan dasar kayu, namun tadi kami memantau memang sempat melihat berbagai persiapan dilakukan oleh personil TNI Angkatan Laut. Ini menggunakan perahu karet dan juga berbagai persiapan dan juga alat-alat yang memang dipakaikan, yang memang menjadi standar bagi para personil TNI Angkatan Laut untuk melakukan pembongkaran dari pagar laut yang memang sudah menjadi isu nasional saat ini. Hijau. Ya, baik pemirsa, kita lihat saat ini untuk pasukan TNI AL bersama dengan awak media sudah menaiki kapal speedboat. Tadi ada yang berbahan kayu dan juga ada perahu karet juga yang disiapkan oleh TNI AL untuk menuju ke lokasi pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Ya pemirsa, untuk memantau pembongkaran pagar laut pada pagi hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten, kami juga sudah ditemani oleh narasumber kami saat ini. Sudah ada Ibu Nimi Zulbairnarni, ya selaku Ketua Fokus Grup Kelautan dan Perikanan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Gimana Mas Jul, apa Ibu, kabar? kita lihat di sini untuk pembongkaran sudah mulai dilakukan, Bu. Tapi yang ingin kami tekankan saat ini untuk mengenai regulasi dari pada izin regulasi pemanfaatan ruang laut. Ibu mungkin bisa jelaskan sedikit mengenai regulasi tersebut. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jika kita bersepakat bahwa laut itu adalah pemersatu wawasan Nusantara
tentu saja praktek pembakaran laut ini kita tidak setuju itu dilakukan. Jadi kalau kita lihat kembali bahwa berdasarkan zonasi ya, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sesungguhnya wilayah yang dipagari itu zona yang saat ini itu mereka adalah zona perikanan tangkap, zona budidaya, pariwisata dan pelabuhan. Tentu saja kegiatan pemagaran ini secara kebijakan ya, itu kebijakan zonasi tentu saja itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada seperti itu. Nah, dengan demikian sebenarnya kan langkah untuk membongkar ini adalah langkah positif kami pikir, karena kalau kita melihat dalam hal kepemilikan gitu ya, kepemilikan atau property right dan property access, apalagi kita bicara tentang sumber daya alam dan sumber daya kelautan. Jadi di sini kita bisa bagi tiga itu. Ada kepemilikannya itu pemerintah, kepemilikannya itu private atau swasta, dan yang ketiga itu kepemilikannya common, di mana akses daripada tiga kepemilikan ini berbeda-beda. Kalau kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3, di situ disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa laut dikuasai oleh negara. Yang kalau kita lihat akses itu ada tiga juga. Jadi kalau dia kepemilikannya negara, aksesnya kan open access. Tapi di kita tidak terjadi open access murni. Yang terjadi adalah kuasi open access, sehingga siapapun yang masuk ke dalam perairan tadi ya, ada kesesuaian, ada harus ada izinnya. Jadi apakah dia sesuai penggunaan lahannya itu atau tidak dari yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 yang sudah dikeluarkan itu ya, di mana kan ada bahwa dalam hal pemanfaatan wilayah laut ini ada yang disebut dengan RZP3K itu, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, disitulah sudah ditetapkan bahwa di lokasi yang dipagari saat ini itu sebenarnya adalah lokasi yang saya sebutkan tadi, perikanan tangkap, budidaya, pariwisata, dan kemudian satu lagi tadi untuk pelabuhan seperti itu. Ya, sebelumnya juga Ibu Ditjen PSDKP juga sempat memberikan statement bahwa untuk perizinan ini termasuk pada KKPRL. Ya. Ya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit mengenai KKPRL ini? Ya, dulu saya pernah mengerjakan, membantu juga KKP terkait dengan menyusun RZP3K. Jadi kalau kita bicara tentang wilayah perairan gitu ya, sebenarnya kan perairan Indonesia itu kita tidak bisa pungkiri 75%-nya itu adalah laut. Jadi kalau menurut hemat saya, seharusnya yang kita pakai itu bukan RT RW, tapi RZP3K. Karena kan semuanya wilayahnya itu pasti berbatasan dengan perairan laut. Jadi kemudian dalam hal penyusunan RZP3K ini itu dilakukan dengan mengumpulkan semua stakeholder di situ yang memanfaatkan wilayah itu. Jadi nanti kita akan kaji, jadi kita kaji terkait dengan kesesuaian lahan itu seperti apa. Kemudian setelah pengkajian itu kita nanti akan mengeluarkan semacam, nanti ada kebijakan untuk pemanfaatannya. Tapi sebelum kebijakan itu dikeluarkan, dilakukan sosialisasi publik. Apakah itu sesuai dengan yang sudah kita kaji atau belum. Jadi memang dalam hal pemanfaatan ruang ini kalau kita tidak buat tata ruangnya dengan baik, itu kan akan memicu konflik. Nah, itulah yang sebenarnya dengan RZP3K ini diharapkan bahwa konflik itu tidak terjadi. Karena semua pembagian zonasi pemanfaatan itu berdasarkan pembicaraan bersama semua stakeholder yang terkait yang ada memanfaatkan di laut tersebut. Tapi menurut Ibu ini RZP3K ini memang sudah diterapkan secara sempurna saat ini atau bagaimana? Dari dulu sebenarnya sudah, karena kan memang RZP3K ini kan diperdakan ya. Ya, tapi kan kemudian keluar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang tadinya kan seharusnya perda itu di kabupaten, tapi sekarang dia ke provinsi dan sudah banyak juga sebenarnya provinsi yang sudah menerapkan RZP3K ini, dan sepengetahuan saya di Banten juga mereka sudah menggunakan itu, sehingga dari pertemuan yang saya ikuti juga sebelum ramai atau heboh ini, di situ sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Tangerang Banten bahwa lokasi itu adalah lokasi penangkapan, budidaya,
pariwisata dan pelabuhan seperti itu. Baik, Ibu dengan azas yang Ibu sebutkan ini, lalu yang kami ingin tahu Bu, bagaimana pihak swasta, pihak private ini bisa mendapatkan izin tersebut? Nah, kalau kita bicara izin, ya tadi kan saya sampaikan bahwa seyogyanya kan yang mengeluarkan izinnya siapa kan gitu. Berarti kalau dalam hal ini tadi yang saya bicara bahwa kita tidak bisa orang masuk begitu saja karena tidak terjadi open access murni di kita tapi kuasi open access. Orang harus izin. Nah, kalau dalam hal ini kalau kita bicara izin berarti izinnya itu mereka harus kalau pengelolaan lautnya ya itu mereka harus izin ke KKP. Kalau misalnya KKP tidak mengeluarkan izin itu berarti mereka tidak berhak untuk melakukan pemanfaatan di dalam wilayah tersebut. Nah sekarang kan permasalahannya siapa yang memberikan izin tersebut. Nah kalau misalnya kita terus mencari siapa tapi tidak melakukan tindakan apapun ya pada akhirnya kan juga ini menjadi nggak baik juga atau nggak tepat juga karena pemagaran laut ini apapun alasannya tadi yang saya sampaikan jika kita sepakat bahwa laut itu adalah pemersatu seharusnya laut itu tidak dikapling, tidak dipagar dan tidak ada upaya-upaya untuk memisah-misahkan gitu karena kita seharusnya dengan laut itu semua kita bisa sejahtera. Pendapatan kita semua bisa naik dan bisa lebih baik. Gitu. Dan izin itu pun harus sesuai dengan yang tadi Ibu sebutkan ya untuk budidaya, penangkapan dan sebagainya. Iya, kalau tata ruangnya itu seperti itu. Jadi nanti apakah nanti di tata ruang itu sebenarnya kan tidak hanya terkait dengan perikanan. Jadi zona-zonanya itu kan ada juga di mana angkutan kelautan gitu ya, di mana zona misalnya pertanian itu semua bisa diatur melalui rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu. Tapi memang sayangnya kan kadang-kadang kan karena ya tadi ego sektoral gitu ya, mohon maaf. Jadi itu seringkali membuat kita ya itu seolah diabaikan. Padahal sebenarnya kalau kita bisa menata ruang itu dengan baik, konflik juga bisa terhindari. Hal-hal seperti yang sekarang ini juga bisa kita atasi seperti itu. Ibu bicara soal konflik Bu, polemik yang saat ini terjadi di Kabupaten Tangerang kan ada pihak yang pro juga. Jaringan Rakyat Pantura, argumentasinya ini untuk pagar-pagar laut ini, Ibu dipakai untuk itu tadi menghalau abrasi Bu. Itu bagaimana tanggapan Ibu Bang? Sebenarnya kan gini ya, jelas kalau tadi RZ-nya rencana zonasinya menyebutkan seperti yang saya sampaikan tadi, artinya kan kalau memang itu alasannya untuk menahan abrasi seperti itu kan ya, kenapa kita nggak menanam mangrove aja kan gitu? Itu yang sudah jelas-jelas bahwa hutan mangrove itu adalah memang secara ekologis dia berfungsi sebagai penahan abrasi. Nah kembali lagi kalau misalnya bicaranya ya kembali kan kalau misalnya tadi rencana pemagaran ini misalnya ya segala macam lah informasi ya yang akan memperluas atau melakukan reklamasi dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita melakukan reklamasi itu kan boleh saja. Tapi kan gitu, tapi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama reklamasi itu diperbolehkan asalkan tidak melanggar undang-undang. Yang kedua dia diperbolehkan tidak merusak lingkungan. Dan yang ketiga dia diperbolehkan kalau dia memberikan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat. Baik itu ekonomi maupun sosial gitu ya. Jadi sebenarnya apapun yang menjadi alasan seyogyanya menurut hemat saya. Dicarilah alasan yang memang lebih tepat digunakan gitu ya. Baik Ibu kita tahan dulu. Bisa TNI AL menerjunkan anggotanya untuk membongkar pagar laut. Berikut keterangan dari Brigjen TNI Hari Indartos, Komandan Pangkalan Laut Utama 3 Jakarta. Ketentuannya adalah setiap kegiatan bangunan yang ada di laut memang harus mendapatkan izin kesesuaian. Kemudian kita cek dan seterusnya sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka yang terjadi adalah itu memang betul tidak ada izin. Tahapan berikutnya setelah dilakukan penyegelan, kita ingin mencari institusinya siapa. Nah sekarang sejauh di bawah pengawasan Kementerian Kelautan, untuk produsen-produsen garam, petani-petani garam seperti apa? Kami memprediksi sebetulnya seluruh resources yang kita miliki ini kita bisa push untuk lebih meningkat, khususnya di masyarakat. Jadi contoh nih, nggak usah jauh daerah Indramayu itu ada 3.000 hektar lahan. Yang dia itu masih menggunakan inputannya itu pasang surut.
Ini memprihatinkan gitu. Dan kalau nggak salah satu negara yang pengekspor garam ke kita tuh Australia satu ya Pak ya? Australia. Kan agak lucu ya Pak ya, panjangan kita garis pantainya daripada Australia. Dan itu tempatnya tuh di kota apa? Broome ya. Yang kalau ditarik gini nih Kupang. Oke. Dan saya udah pergi ke situ namanya Pulau Saburai Jua gitu. Itu dia NaCl-nya 98. Bagus kan. Kayak kristal gitu. Jadi kita ada sudah lakukan. Itu PR ya ke depannya Pak ya. Jadi gini, karena itu kita kan sudah merdeka nih. Waktu itu 79 tahun, sekarang udah 80 tahun ya tahun ini kan. Itu kampung-kampung nelayan kan kalau kita lihat kan nggak bagus. Nah, sementara kalau kita keluar, saya keliling keluar sana, yang namanya kampung nelayan kan keren-keren, iya, bagus, ikan juga dimasak di situ. Ya. Nah ini kita buat model. Di Biak itu kita buat model, namanya Kampung Nelayan Model. Pemirsa, TNI AL menerjunkan anggotanya untuk membongkar pagar laut. Berikut keterangan dari Brigjen TNI Hari Indarto, Komandan Pangkalan Laut Utama 3 Jakarta. Hari ini kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Kalau untuk kepentingan rakyat, ya Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui. Daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian, Mas. Terkait mekanismenya nanti akan seperti apa? Karena ini 30 km, akankah satu hari langsung dibongkar? Ya. Sepertinya tidak mungkin. Kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Ya, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Demikian. Masyarakat dan nelayan, stakeholder mana saja yang mengikuti kegiatan untuk hari ini? Untuk hari ini, ya sementara hanya dari Angkatan Laut saja. Kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain. Tapi mungkin karena ada kesibukan, nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Harapan saya mungkin hari kedua, hari ketiga, ya stakeholder yang lain atau instansi yang lain nanti akan bisa bergabung dengan kita. Kemudian khusus untuk di wilayah Lantamal 3 sendiri, ya kami sudah perintahkan dan Lanal Banten, dan mereka sudah rapat kemarin begitu menindaklanjuti perintah dari saya. Mungkin secara simultan, ya ke depan akan melaksanakan hal yang sama yang akan kita laksanakan di Tanjung Pasir. Ya, hari Selasa nanti kalau tidak salah untuk yang di wilayah Banten, ya tepatnya di Kronjo nanti. Pak Ari, tadi Anda sampaikan bahwa ini perintah dari Presiden RI di bawah staf Kasal ya Pak ya? Betul. Secara spesifik perintahnya seperti apa Pak dari Presiden? Perintah secara langsung Presiden melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, ya yang utama yang saya tangkap buka akses terutamanya untuk nelayan keluar masuk untuk beraktivitas. Demikian.